Fedi Pilor, Guru Asuransi, 8 November 2024 ya. Saya ingin coba buatkan video yang panjang terkait dengan kasus Mahkamah Konstitusi yang menggugat masyarakat luas suatu masyarakat menggugat pasal 251 KUHP kita Undang-Undang Hukum Dagang ya, pasal 51 terkait dengan itikat baik yang harus dilakukan oleh tertanggung. Bila mana tidak, maka polisi bisa menjadi batal. Ini yang seringkali dipakai oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim yang menjadi kewajiban mereka. Coba saya minta para hakim di Mahkamah Konstitusi melihat, ataupun kita semua para praktisi asuransi melihat berapa banyak kasus penolakan klaim asuransi yang terjadi khususnya di asuransi jiwa, yang perusahaan asuransi yang memakai pasal ini sebagai dalih tertanggung tidak melakukan itikat baik dan sengaja mengisi ataupun tidak sengaja mengisi SPAJ dengan tidak benar. Coba kita lihat ya. Saya ingin mengajak Anda menganalisa ya. Jadi saya sampaikan bahwasannya produk asuransi adalah bukan produk yang dibeli ya. Karena masyarakat luas, khususnya para menengah ke bawah, memang tidak punya keinginan untuk membeli asuransi. Ya, mereka tidak punya keinginan untuk membeli asuransi. Ya, mereka lebih mementingkan perut mereka, mereka mementingkan pendidikan mereka, mereka mementingkan mungkin kehidupan mereka yang lain dibandingkan asuransi. Asuransi itu menjadi nomor urut sekian, ya paling bawah mungkin ya, kalau bisa dihindari ya. Tapi mengapa mereka semua, coba Anda lihat ya, masyarakat luas yang ditolak klaimnya, coba lihat ya, apakah mereka sekolahnya cukup tinggi, apakah mereka orang kantoran, ataukah mereka punya pekerjaan tetap, ya, atau mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, yang sekolahnya tidak terlampau tinggi, ya, dan kemudian, mohon maaf, mereka tinggal di mana? Yang tadi saya sampaikan, dulu asuransi dijual oleh para agen dan pemasok asuransi dari gedung ke gedung perkantoran, ya, itu yang saya pahami, ya, dari satu pabrik ke pabrik lain, ya, itu yang ditawari. Tapi kenapa kemudian sekarang berpindah? Apakah katakanlah produk asuransi tersebut sudah tidak laku lagi di perkotaan? Banyak orang-orang intelektual, orang kantoran sudah tidak mau lagi beli asuransi, khususnya yang namanya produk asuransi unit link jiwa yang berbalut investasi. Karena mereka paham bahwa produk ini memang tidak bagus. Nah, sehingga apa? Akhirnya produk tersebut tidak laku di perkotaan, dan akhirnya perusahaan asuransi membuka kaki tangannya di berbagai kota-kota kecil, dan kemudian apa? Para agennya menyasar, sekali lagi, menyasar ke pasar-pasar tradisional, ke gang-gang, dari desa ke desa, dari satu warteg ke warteg lain, dari satu kantor kecil lain, semua disasar, semua dimasuki. Alhasil, yang membeli polis asuransi tersebut adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, tidak punya pekerjaan tetap, kemudian juga mungkin UMKM, dan kaum mereka punya intelektualnya rendah, bahkan mungkin ada petani dari desa-desa ke desa, ya, yang sesungguhnya mereka tidak mau beli asuransi, ditawari asuransi oleh entah siapa, relasi keluarga dan segala macam, yang juga diajarkan asuransi secara minim, diajari satu minggu habis itu suruh jualan. Nah, coba lihat. Tadi nasabah-nasabah yang ditolak klaimnya, saya percaya sebagian besar adalah orang-orang yang dari desa ke desa, di desa-desa, yang sekolahnya nggak tinggi, mungkin UMKM ataupun warteg ataupun yang lain, ya. Sehingga apa? Tentu mereka tidak tidak paham apa yang ditawarkan, mereka hanya percaya apa yang diucapkan oleh para pemasar. Alhasil apa? Mungkin saja dia tidak paham bagaimana cara mengisi SPAJ atau SPPA ya untuk umum. Dan kemudian bahkan mungkin juga para agen yang mengisikan SPAJ tersebut agar apa? Supaya lebih cepat. Karena nasabah pada umumnya apa? Diajari cuma sebentar doang, 3 kali pertemuan langsung closing. Bagaimana mungkin nasabah yang tadi tingkat intelektualitasnya di desa-desa tuh tidak terlalu tinggi, cuma diajari masalah-masalah teknis dalam waktu singkat, apakah mereka paham atau tidak? Saya percaya mereka tidak paham. Jadi, kesalahan penjualan merupakan satu penyebab utama, ya, mengapa nasabah keliru mengisi SPAJ. Ya, ini karena kesalahan penjualan. Kenapa?
Karena memang sengaja didesain khusus kalau terjadi kesalahan penjualan dan kemudian didapati nasabah salah ngisi SP aja, ya. Akhirnya apa? Pakai pasal 251. Pasal 251 adalah pasal ampuh yang kerap dipakai oleh perusahaan asuransi yang keliru menjual produk asuransi kepada masyarakat luas yang memang tidak paham asuransi. Karena produk ini bukan produk yang dibeli, tapi produk yang ditawarkan, yang dijual oleh para pemasar yang tidak paham asuransi, yang cuma dilatih dalam waktu 1 minggu, kemudian sudah dijual kepada semua tadi, dari pasar ke pasar, dari desa ke desa, dari gang ke gang, ya, kemudian apalagi masuk ke semua segmen. Padahal tadi asuransi bukanlah produk asuransi yang mestinya bisa dibeli oleh asuransi semua masyarakat, tidak. Ya mesti dilihat karena produk unit link ini saya 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 tegaskan tidak pantas, tidak patut dijual kepada golongan menengah ke bawah. Tidak patut. Itu salah. Dalam buku saya, dosa-dosa unit link saya tegaskan. Karena saya juga membaca kajian OJK tahun 2017 bahwa terjadi smith selling. Salah. Oleh sebab itu, saya berharap Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk dapat merevisi pasal 251 ini karena tidak imbang. Karena ini dipakai oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim. Kalau misalnya memang tidak bisa direvisi, makanya sebaiknya dicabut. Karena untuk etikat baik dari tertanggung maupun penanggung sudah ada. KUA Perdata 1320, 21 dan segala macam 1338 sudah ada. Itu yang balance, imbang. Dan kemudian apakah para agen menjelaskan dengan etika terbaik? Apa tuh maksud etika terbaik? Apa tuh maksud aspek COVID? Dan menjelaskan bagaimana tata cara mengisi SPAJ dengan benar. Dan apa konsekuensinya bila mana tertanggung salah mengisi SPAJ. Saya percaya ini tidak dilakukan oleh para pemasar, agen asuransi. Saya percaya.